Oke, shalom teman-teman Youth and Teens Shalom. dimanapun Anda berada. Shalom juga buat Gaby, halo apa kabar? Shalom, shalom. Gue yakin kalian yang ada dimanapun menyaksikan tayangan ini, gue yakin kalian selalu bersuka cita di Amin. dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dan pada kali ini kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Yuk kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih menyertai hidup kami sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, semuanya karena Engkau Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami juga mau bersyukur, mau berterima kasih Tuhan kepadamu Tuhan. Karena Engkau selalu ada buat kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik pun Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah penyembahan kami, pujian kami boleh harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan Yesusku penyelamatku. Sama-sama kita serukan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari aku memuji-Mu Tuhan, keajaiban kasih.
tiada janji, tiada janji seperti yang. Sekali lagi sama-sama kita katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Kau yang terhebat, Kau yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib. Di dalam nama-Nya ada kekuatan baru. Namanya Yesus, Allah yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang, tiada janji, tiada janji seperti yang. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur kami masih memiliki Allah yang dahsyat seperti-Mu Yesus. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman kita menyanyikan sebuah pujian. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta kepadamu. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan emas putih, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, ku
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara. Sama-sama kita katakan, Memang selalu bersyukur, memang selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita serukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita boleh sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita hari ini. Dan tiba saatnya kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita juga mau menaikkan satu pujian lagi buat Tuhan. Ku menyembah, haleluya. Karena kami yakin Kau berada di segala situasi apapun Tuhan. Haleluya.
kemenangan terjadi di sini. Yesus Tuhan, biar kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, dalam diri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya dalam segala. Sama-sama dengan iman kita katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan, kelepasan, terjadi di Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar apa yang hamba ingin sampaikan Tuhan, biar kiranya apa yang hamba sampaikan pada sore hari ini Tuhan, yang hamba sampaikan hanya datang daripada-Mu Tuhan, bukan dari mulut hamba Tuhan, bukan dari pengertian hamba Tuhan, tapi lebih daripada itu Tuhan, itu semua adalah Engkau Tuhan yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan Yesus untuk sharing pada sore hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah pada sore hari ini. Hari ini Kak Ovan dapat kesempatan untuk membawakan satu tema yang memang sedang Kak Ovan
Kak Alvan gumuli dan Kak Alvan renungkan, yaitu temanya tentang lebih dari pemenang, teman-teman. Nah, ada satu hal yang perlu Kak Alvan luruskan mengenai tema yang akan Kak Alvan bawakan, lebih dari pemenang. Nah, sebenarnya lebih dari pemenang itu identik atau berbicara mengenai suatu sikap yang Kak Alvan tangkep selama Kak Alvan merenungkan makna ataupun topik dari lebih dari pemenang. Itu lebih dari pemenang adalah salah satu sikap atau salah satu mental ya, seperti itu ya. Bahwasannya sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun ya. Di sini pasti ada yang umurnya udah 28, 27 gitu kan ya. Ada yang udah berumur, ya masih kecil juga ada, tapi Kak Alvan percaya kita semua bertumbuh untuk menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa. Jadi lebih dari pemenang itu adalah berbicara suatu sikap ataupun mental yang memang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen seperti kita-kita ini. Dan lebih dari pemenang itu dalam situasi dan kondisi apapun, berbicara mengenai lebih dari pemenang itu artinya kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi tidak punya uang, dalam kondisi hopeless, dalam kondisi apalagi yang paling buruk sekalipun, mental lebih dari pemenang itu harus benar-benar nyata dalam hidup kita. Atau bahkan harus benar-benar kita hidupi dalam setiap hidup kekristenan kita. Jadi, Kak Alvan sering dengar beberapa pendeta mengkhotbahkan bahwa hidup yang lebih dari pemenang itu adalah hidup yang bicara mengenai kondisi dan situasi. Kondisi di mana dalam satu waktu yang tadinya mungkin kita di bawah, sekarang kita semakin lama semakin naik. Yang tadinya kita mungkin hanya jadi ekor, lalu tiba-tiba kita jadi kepala gitu kan. Yang tadinya kita tidak diberkati, dan sampai akhirnya kita jadi berkati, sampai jadi diberkati. Beberapa hamba-hamba Tuhan banyak yang mengatakan bahwa itu salah satu contoh bahwa hidup yang lebih dari pemenang itu seperti itu penggambarannya. Tapi Kak Alvan selalu percaya bahwa kekristenan itu lahir dari sebuah perjuangan. Kekristenan itu selalu lahir dari sebuah perjuangan, teman-teman. Kekristenan bisa ada sampai hari ini, bisa ada tetap menjadi salah satu agama yang dianut oleh banyak manusia di muka bumi ini yang jumlahnya mungkin sekarang sudah 4 miliar lebih ya. Kekristenan masih jadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar gitu di dunia ini. Tapi yang jadi masalah adalah banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi cara dia untuk mengenal Tuhan, cara dia untuk memahami Tuhan, itu jauh dari apa yang bisa disebut sebagai orang Kristen. Kalau Kak Alvan sendiri kalau ditanya agamanya apa gitu kan, agamanya Kristen gitu. Tapi sebenarnya kalau lebih mendalam lagi, kalau lebih didalami lagi, Kak Alvan akan katakan bahwa saat ini Kak Alvan adalah pengikutnya Tuhan, pengikutnya Kristus gitu. Dan kekristenan itu kan memang awal mula disematkan kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu memang sedang bergelora-bergeloranya di dalam Tuhan ya, seperti itu. Jadi balik lagi bahwa banyak orang yang mengaku bahwa dirinya Kristen, banyak orang yang mengaku bahwa dia pengikut Kristus, tapi dalam setiap perilaku, dalam setiap perbuatannya, dalam setiap tindakannya itu nggak mencerminkan sifat dan
karakter seperti apa yang Yesus lakukan gitu. Nah sekarang selalu kembali kepada Kak Ovan. Kak Ovan sendiri bagaimana sepanjang 25 tahun ini sebagai orang Kristen gitu kan. Kalau Kak Ovan boleh jujur, sebenarnya nggak banyak perubahan, tapi Kak Ovan bisa menyaksikan hidup Kak Ovan bahwa sedikit banyak ada perubahan. Dari yang dulunya mungkin ada kekurangan di salah satu aspek ini, lalu lama-lama semakin dewasa dan mau merubah diri lah ya. Itu Kak Ovan merasa bahwa Tuhan juga memproses Kak Ovan untuk bisa berubah dari aspek yang tadi ini nih, yang Kak Ovan gak bisa, sekarang Kak Ovan bisa. Itu Kak Ovan kalau bisa memberikan kesaksian atau memberikan testimoni yang benar kepada teman-teman semuanya. Dan tapi balik lagi bahwa banyak orang berkata bahwa kita nggak akan mungkin Kak jadi sama seperti Tuhan gitu, atau kita nggak akan mungkin Kak sempurna sama seperti Tuhan. Tapi di dalam firman Tuhan bilang kalau kalau kamu nggak sama dan serupa sepertiku gitu, kamu nggak layak masuk ke dalam kerajaanku. Bahkan di firman Tuhan juga bilang bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Taurat di luar sana, orang-orang Taurat waktu itu ya, maka kamu nggak akan pernah layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan teman-teman bayangin lah bagaimana kalau kita baca orang-orang Farisi pada waktu zaman Tuhan Yesus, bagaimana cara mereka beribadah, cara mereka penyembahan dan lain sebagainya. Bahkan di Perjanjian Lama ditulis bahwa mereka-mereka yang ditunjuk sebagai imam, jika mereka memiliki satu kesalahan kecil dalam dirinya, maka ketika dia masuk ke dalam bait Allah, jadi pada saat imam-imam itu sebagai wali untuk membawa persembahan yang dipersembahkan oleh waktu itu orang-orang Yahudi ya, dia membawa persembahan ke dalam bait Allah, lalu dia memakai jubah dan juga ada loncengnya gitu. Jadi pas masuk ke dalam bait Allah itu pasti bunyi loncengnya, cengkreng gitu kan. Nah kalau ternyata pada saat dia masuk loncengnya sudah tidak berbunyi lagi, berarti dia pada saat itu juga si imam itu mati, dalam kondisi mati. Kenapa dalam kondisi mati tadi? Karena ada satu kesalahan kecil yang dia lakukan. Dan balik lagi yang tadi Kak Ovan bilang bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi, kata firman Tuhan, maka kamu tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaanku. Jadi bayangkan bagaimana betapa kalau Kak Ovan bilang ya, betapa beratnya, betapa susahnya, betapa luar biasanya ketika kita harus ikut Tuhan gitu loh. Jadi Kak Ovan sering dengar juga beberapa khotbah bahwa hidup kita ini sementara gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang hari ini masih berumur 17 gitu atau masih berumur 20, masih SMP atau masih SMA gitu kan ya. Kita semua punya potensi, kita semua punya potensi untuk bisa bertemu Tuhan gitu. Secara duluan lah. Jadi kalau kata firman Tuhan juga bilang hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu yang sebentar saja menghilang gitu loh. Cuma kelihatan sebentar tapi habis itu menghilang gitu. Nah, betapa
betapa mengerikannya ketika kita hidup nggak sungguh-sungguh gitu di dalam Tuhan. Tapi sebagai orang muda, Calvin juga percaya bahwa ada begitu banyak keinginan-keinginan, ada begitu banyak hal-hal yang ingin teman-teman lakukan gitu. Jadi semakin dewasa itu rasa ingin tahu kita sebagai anak-anak muda itu semakin banyak. Semakin dilarang, anak muda itu biasanya semakin ngebrontak gitu ya. Semakin melawan dan semakin menjadi-jadilah kelakuannya seperti itu. Jadi memang untuk bisa mengikuti Tuhan, untuk bisa mengiring Tuhan itu diperlukan hikmat, diperlukan kalau Calvin bilang kecerdasan ya, bukan kecerdasan secara jasmani, tapi lebih tepatnya kecerdasan secara rohani gitu ya. Kecerdasan secara rohani itu bisa didapatkan bukan dengan teman-teman membaca buku-buku yang bagus gitu lah yang ditulis oleh beberapa penyair mungkin, atau mengikuti gaya hidup seseorang yang ternyata gaya hidup seseorang itu benar-benar gak ada nilai firman Tuhannya sama sekali gitu. Tapi kecerdasan rohani itu hanya bisa didapatkan ketika teman-teman memahami dan memaknai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup teman-teman gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, hal itu yang akhir-akhir ini hilang dari dalam kekristenan ya, khususnya anak-anak muda sekarang gitu. Dan kalau teman-teman lihat di Eropa sana, di Amerika, itu banyak gereja-gereja yang sekarang yang semulanya adalah tempat ibadah gitu, tempat gereja ya, tapi beralih fungsi menjadi tempat hiburan, beralih fungsi menjadi diskotik, menjadi bar dan yang lain sebagainya gitu. Dan itu membuktikan bahwa memang secara kuantitas kekristenan itu banyak. Tapi secara kualitas semakin dikit orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh gitu di dalam Tuhan. Jadi Calvin membayangkan satu saat betapa bahagianya orang-orang yang dari muda, dari kecil itu benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk kerajaan Allah. Tapi balik lagi bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan yang mengintai di depan kita sebagai anak muda ya, termasuk Calvin juga. Tapi kalau dari Calvin pribadi ada beberapa, maksudnya kayak ada harga juga yang mesti dibayar gitu ya ketika kita mau ngikut Tuhan gitu. Ada kedagingan juga yang mesti kita lawan gitu loh. Yang mesti kita lawan, yang mesti kita musnahkan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan gitu. Memang rasanya sakit banget. Sakitnya luar biasa gitu. Ibaratnya kayak seseorang yang kecanduan obat-obatan terlarang gitulah ya. Ketika dia mau berhenti, dia komitmen untuk berhenti. Berhenti sehari, berhenti 2 hari gitu kan. Itu beberapa literatur yang kawan baca itu rasanya seperti mau mati gitu rasanya lah ya. Karena ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Nah, hal itu juga sama dirasakan oleh orang-orang yang berkomitmen untuk tidak terikat lagi dengan kedagingan gitu. Memang awal-awalnya sakit gitu. Kayak mau mati rasanya kalau nggak ngelakuin hal yang sudah sering kita lakukan seperti itu ya. Bahkan sudah menjadi habit gitu. Tapi itu habit yang bukan habit yang tidak baik gitu. Dan kita mau berhenti gitu. Tapi rasanya kok berat banget gitu ya. Kok ketika aku nggak melakukan itu kok kayak bukan diriku lagi gitu. Ada sesuatu yang diambil dari dalam diriku. Dan aku harus melepaskan itu. Supaya aku bisa menjadi sama seperti apa yang Tuhan mau seperti itu. Dan itu memang gak mudah dan kita harus bayar harganya itu. Kalau firman Tuhan juga bilang bahwa jika matamu mencelakakan engkau, maka cungkilah matamu gitu kan. Supaya ketika engkau masuk ke dalam neraka,
Cuma matamu doang yang masuk ke dalam neraka, gak seluruh tubuhmu gitu. Kalau tanganmu berbuat dosa, potong tanganmu. Supaya ketika kamu masuk ke neraka, hanya tanganmu aja yang masuk tapi gak seluruh tubuhmu. Artinya apa teman-teman? Artinya ada harga yang harus dibayar ketika kita sungguh-sungguh mau ikut ke dalam gerbong keretanya Tuhan. Dan itu benar-benar tidak mudah dan benar-benar sulit. Karena firman Tuhan juga bilang bahwa Tuhan mati sekali untuk selama-lamanya. Dan ketika kita hidup di dalam dosa, artinya kita menyuruh Tuhan untuk mati kedua kalinya gitu. Dan ketika kita memaknai pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan punya kegentaran ketika kita tahu bahwa ada mata Tuhan yang melihat kita dan mengawasi kita gitu ya untuk kita melakukan sesuatu yang kurang baik. Nah, balik lagi kepada poin tadi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu bukan hanya bicara hidupmu akan semakin hari akan semakin Tuhan bawa ke angkasa gitulah ya. Namamu akan semakin termasyurkan gitulah ya. Orang-orang akan mencari-cari engkau ketika engkau nggak ada gitu ya. Kalau bahasa kerennya sekarang bahwa nggak ada lu nggak rame kayaknya gitu. Atau di dalam pekerjaan, di dalam studi, Tuhan akan buat semua orang memandangimu gitu kan ya. Dan kamu akan mendapat perhatian semua orang. Enggak kayak gitu. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi yang paling terburuk sekalipun, ketika orang punya mental lebih dari pemenang itu, semuanya tuh nggak ada apa-apanya gitulah. Semuanya nggak ada apa-apanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu memberikan kekuatan. Makanya ketika kawan berdoa, kalau malam, dulu kawan sering banget berdoa, Tuhan tolong Tuhan, aku pengen seperti ini, aku pengen seperti itu, aku pengen dapat ini Tuhan. Atau lebih spesifiknya lagi, kalau dulu kawan suka galau-galau gitu, Tuhan aku pengen punya pacar Tuhan gitu kan ya. Bahkan yang lebih spesifik lagi gitu, rambutnya panjang Tuhan, putih, terus mungkin bisa main musik Tuhan gitu, dan anak Tuhan gitu dan lain sebagainya. Emang salah Kak kalau berdoa seperti itu? Enggak salah, sama sekali enggak salah. Tapi ketika kita berdoa seperti itu sepanjang tahun, setiap hari, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, berdoanya selalu seperti itu, Tuhan, tolong penuhi aku, tolong penuhi aku, tolong penuhi aku. Kita nggak akan pernah bertumbuh-tumbuh teman-teman jadi orang Kristen. Kita akan tetap terus jadi bayi yang hanya mau dipenuhi oleh orang tuanya, yang hanya mau menerima sesuatu yang baik, yang hanya mau menerima sesuatu yang sedap dipandang, enak dicicip, dan ya baiklah seperti apalah. Tapi sebagai orang-orang Kristen yang dewasa dan akan selalu berusaha menjadi orang Kristen yang dewasa, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu artinya adalah kita mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan semenjak Kaufan semakin hari yang tadi Kaufan bilang semakin dewasa gitulah ya, Kaufan selalu berdoa, Tuhan apa Tuhan yang kurang dari dalam diriku gitu. Memang ada beberapa hal yang sampai hari ini masih jadi pergumulan Kaufan untuk bisa menang lah dari aspek itulah. Tapi Kaufan selalu kalau tadi kita selalu meminta dalam berdoa. Sekarang Kaufan ganti,
apa yang bisa aku beri, apa yang aku bisa berikan, apa yang aku bisa lakukan, apa yang harus aku rubah gitu loh. Dari yang tadinya kita menuntut sesuatu kepada Tuhan, sekarang berubah jadi apa yang bisa aku berikan. Tuhan tuntut aku, Tuhan, jangan aku terus yang nuntut Engkau, Tuhan. Karena balik lagi bahwa Tuhan sebagai Tuan dan kita sebagai hamba. Gak ada hamba nuntut tuannya gitu kan ya. Tuan selalu nuntut hambanya untuk jadi sama seperti apa yang tuannya mau gitu. Dan Kak Ovan percaya itu butuh proses, itu butuh waktu untuk bisa sampai ke tahap itu. Tapi maksud Kak Ovan adalah dari muda kita punya mindset, kita punya pemikiran bahwa aku mau jadi orang Kristen yang dewasa. Aku nggak mau menuntut terus, aku ingin dituntut. Aku nggak mau dimengerti terus dengan seseorang, tapi aku mau mengerti seseorang ketika aku dewasa. Aku nggak mau aku pengennya ditegur dulu sama seseorang ketika aku bermasalah gitu. Sekarang nggak, diganti. Aku pengen negor dia duluan, walaupun aku tahu bahwa dia punya salah sama aku. Emang berat sekali itu. Beberapa kali Kak Ovan ngalamin hal-hal seperti itu. Tapi Kak Ovan belajar untuk ya udahlah, nggak ada salahnya untuk gitu kan menegur seseorang itulah. Walaupun kita tahu kita di posisi yang benar seperti itu. Dan sulit memang rasanya, sulit. Tapi kita mau belajar terus. Dan Tuhan tuh nggak pernah terganggu kalau teman-teman dalam kondisi yang yang sakit lah seperti itulah ya. Tuhan gak pernah terganggu kalau teman-teman dalam kondisi yang gak baik-baik aja. Tuhan tuh gak pernah terganggu kalau teman-teman tuh dalam kondisi susah. Tapi Tuhan terganggu kalau teman-teman semakin hari semakin menjauh daripada dia gitu loh. Itu Tuhan baru terganggu. Jadi kalaupun teman-teman sekarang ada dalam kondisi yang kurang baik, kurang menyenangkan, bahkan mungkin kurang enak dipandang seperti itulah ya. Tapi Tuhan gak pernah terganggu dengan hal-hal seperti itu. Justru Tuhan terganggu ketika teman-teman malah semakin hari teman-teman malah semakin menjauh dari Tuhan. Udah terpuruk, udah gak enak dipandang, udah gak jelas seperti apa, tapi malah makin menjauh gitu. Wah itu makin gak karuan sih ya kalau orang-orang bilang. Dan memang kebenaran firman Tuhan seperti ini tuh rasanya sulit diterima gitu. Tapi coba teman-teman bayangin ketika satu keluarga gitu, ibunya divonis kanker gitulah ya. Ini keluarganya belum tahu karena dia belum datang ke dokter gitu kan. Akhirnya diperiksa di CT scan seluruh badannya. Lalu beberapa hari kemudian dokternya bilang nanti ibu mungkin seminggu lagi kesini Bu ya, nanti hasilnya baru keluar gitu. Nah, selama berminggu-minggu itulah ya, dari hari Senin sampai hari Minggu, itu keluarga itu terus memikirkan, terus berdoa gitulah ya, supaya tidak terjadi apa-apa gitu sama ibunya, sama keluarganya nih si ibu ini. Lalu tibalah di hari Senin, bapak, ibu, anaknya 2 biji datang ke dokter itu untuk menanyakan hasil dari CT scan-nya ibunya. Lalu datanglah ke dalam ruangan dokter spesialis ini yang menangani ibunya itu. Lalu kira-kira apakah dokter akan menutup-nutupi sesuatu yang harusnya dikatakan kepada keluarga ini gitu loh ya, bahwa ibunya tidak terjadi apa-apa padahal ibunya kena kanker gitu. Padahal hasil CT scan-nya di kepalanya tuh ada semacam tumor dan itu dioperasi nggak bisa, di apa-apain nggak bisa, mau kalau orang kanker itu di kemo juga udah nggak akan bisa sembuh lagi gitu kan. Tapi dokter itu tetap harus memberitahukan kebenaran itulah kepada keluarga tadi gitu kan. Karena mau bagaimanapun
informasinya mau itu baik, mau itu buruk sekalipun, kebenaran itu tetap harus disampaikan gitu. Dan kebetulan ibu ini memang benar-benar dinyatakan mengidap kanker stadium 4 dan hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Sama seperti kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu memang tidak bisa kita terima, tidak bisa kita kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan teman-teman. Tapi namanya kebenaran itu harus diberitakan dengan benar, tanpa ditutup-tutupi, tanpa ditambahkan atau dikurangkan informasinya, atau tanpa dilebih-lebihkan lah ya. Kebenaran itu tetap harus disampaikan walaupun itu menyakitkan lah ya. Nah, belajar dari firman Tuhan hari ini, kawan mau ngingetin lagi bahwa lebih dari pemenang itu adalah sebuah sikap, sebuah sikap, sebuah mental yang memang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen di era seperti ini gitu. Dan lebih dari pemenang itu bukan berbicara mengenai kondisi dan situasi gitu loh. Dan itu membuat kita menjadi orang yang lebih dari pemenang, enggak gitu. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus punya mental, kita harus punya mindset, kita harus punya keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Untuk firman Tuhan pada sore hari ini, hanya itu yang bisa Kawan sampaikan. Dan mungkin satu ayat, jangan sampai lupa. Di Roma 8 ayat 37 sampai 9. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan mengatakan yang ditulis Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Maaf, nggak kelihatan. Oleh Dia yang tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, mau dunia bergojolak, mau dunia nggak percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lagi, mau tinggal hanya beberapa ribu orang-orang yang percaya Tuhan aja gitu, itu sama sekali gak akan bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Orang-orang di luar sana boleh menang secara politik ya. Orang-orang di luar sana boleh menang secara nama besar gitu. Orang-orang di sana boleh mendapatkan tepuk tangan yang paling meriah dari semua orang-orang yang ada di dunia ini gitu lah ya. Orang-orang di luar sana boleh namanya tercantum gitu ya di kalau di Hollywood tuh di lantai gitu namanya. Tapi kitab Maleaki bilang bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan nama-namanya tuh nanti suatu saat akan dipajang di antara banyaknya bintang-bintang Tuhan yang ada di dunia ini, bahkan lebih terang lagi bintangnya nanti dibanding orang-orang di luar sana yang mendapatkan pujian, mendapatkan kemuliaan yang dunia ini berikan gitu. Tapi kita ini yang hari-hari ini merasa bahwa hidup kita kok seperti ini aja, nggak ada perubahan, nggak ada apapun yang menarik gitulah ya, nggak ada pertumbuhan dan nggak ada yang terjadi dalam pertumbuhan jasmani kita, nggak masalah. Karena kita adalah lebih dari orang-orang yang menang. Karena kita punya mindset, kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini teman-teman. Kita berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini.
Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami ingin hidup Tuhan Yesus seperti layaknya seorang pemenang Tuhan. Bahkan lebih dari seorang pemenang Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami selalu disertai Engkau Tuhan Yesus. Walaupun keadaan dunia, walaupun hidup kami biasa-biasa saja Tuhan, walaupun orang-orang tidak mengenal kami Tuhan, walaupun mungkin kami hanya dipandang sebelah mata Tuhan, tapi Engkau tidak pernah Tuhan Yesus memandang kami seperti itu Tuhan. Karena kami percaya suatu saat nanti Tuhan Yesus, ketika kami kembali ke rumah-Mu Tuhan, ketika kami dipanggil Engkau pulang Tuhan, nama kami ada di dalam buku kehidupan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk teman-teman kami, untuk adik-adik hamba-Mu Tuhan yang menyaksikan dari rumah Tuhan atau dari manapun Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, jagai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.